Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Pelabuhan Bakauni mulai dipadati pemudik motor yang antre untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Lonjakan pemudik motor ini sudah terlihat sejak pukul 11 siang. Petugas pun dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas dan juga mengurai kemacetan. Pemudik motor, Saudara, terlihat memadati area parkir dan juga dermaga reguler, menunggu giliran untuk naik kapal ke Merak, Banten. Meski pemerintah telah menyiapkan pelabuhan panjang untuk mengangkut pemudik menyeberang ke Pulau Jawa, namun masih banyak pemudik memilih melalui Pelabuhan Bakauni. Berdasarkan data ASDP Cabang Bakauni, sebanyak 9.025 pemudik sepeda motor telah kembali ke Pulau Jawa sejak Jumat kemarin. PT ASDP menerapkan kebijakan khusus selama arus balik di Pelabuhan Bakauni, Lampung. Kebijakan ini adalah tidak adanya masa kedaluarsa untuk tiket yang telah dibeli oleh pemudik. Kebijakan ini berlaku sejak 24 jam pemudik tiba di area pelabuhan. Dalam periode arus balik pertanggal 11 sampai 21 April 2024. Untuk itu, para pengguna jasa diharapkan untuk memesan tiket lebih awal untuk menghindari kehabisan kuota. Di sisi lain, Saudara, berdasarkan data yang dirilis oleh PT ASDP Cabang Bakauni, per 24 jam, volume kendaraan yang hendak meninggalkan Sumatera meningkat. Di hari kedua Lebaran, ada peningkatan volume kendaraan sebanyak 3.000-an unit menjadi 8.974 kendaraan yang menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara itu, jumlah penumpang juga meningkat 34% dibandingkan dengan hari sebelumnya, menjadi 41.280 penumpang. Gerbang tol Cileunyi, Saudara, terpantau juga mulai dipadati pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Data dari kepolisian tercatat, jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cileunyi menuju arah Jakarta hingga pukul 12 siang mencapai lebih dari 17.000 kendaraan. Namun, situasi arus lalu lintas terpantau masih lancar terkendali. Saudara, kita akan pantau arus balik di Pelabuhan Bakauni, Lampung bersama jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus, dan juga dari Tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Kita akan ke Valen terlebih dahulu di Pelabuhan Bakauni. Valen, seperti apa situasi terkini arus balik di Pelabuhan Bakauni, Lampung? Iya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Kalau melihat bagaimana arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauni sendiri, ini sebenarnya bisa dikatakan ramai lancar. Mengingat hari ini merupakan puncak arus mudik, jadi memang banyak sekali ataupun mobilisasi kendaraan, baik itu roda 2, roda 4 maupun angkutan pemudik seperti bus begitu ya, itu memang sudah antri untuk bisa masuk ke dermaga yang di sisi kanan saya ini adalah dermaga eksekutif, tempat mereka kemudian mengantri untuk melakukan proses pemuatan di dalam kapal. Nah, ini terus terjadi memang kalau misalnya melihat daripada siklus ataupun waktu favorit bagi para pemudik sebenarnya bukan malam hari menuju ke dini hari saja, Mercy dan juga saudara, tapi ini juga sudah dilihat mulai dilakukan pada siang hari. Sejak tadi bisa dibilang ramai meskipun memang dapat diatur
antriannya tidak panjang, mungkin hanya sekitar 200 ataupun 300 meter begitu dari dermaga tempat kemudian mereka bisa masuk ke dalam kapal. Kemudian Mercy dan juga saudara, memang mitigasi ini sudah direncanakan secara matang melalui rapat koordinasi yang beberapa kali terjadi. Kemarin selaku koordinator mudik Lebaran 2024, Menteri Koordinator PMK bersama juga dengan Menteri Perhubungan ini juga melakukan kunjungan utamanya di Pelabuhan Bakauheni dan sejumlah pelabuhan lain yang memang dioperasionalkan sebagai arus balik Lebaran. Sebenarnya kalau di wilayah ataupun di Kabupaten Lampung Selatan, di wilayah Lampung Selatan ini saudara, tidak hanya Pelabuhan Bakauheni saja yang dioperasikan, tapi ada Pelabuhan Panjang untuk menuju Ciwandan, kemudian ada Pelabuhan Bandar Bakaujaya untuk menuju ke Pelabuhan Bojonegoro di Serang, Banten. Tapi memang kendalanya itu ada, yang kemudian ini menjadi alasan mengapa banyak pemudik yang kemudian memilih untuk lebih berangkat dari Pelabuhan Bakauheni sendiri dibandingkan dengan Pelabuhan Panjang yang ada di wilayah Bandar Lampung. Pertimbangannya ada yang tadi juga saya tanyakan kepada warga. Pertama, Pelabuhan Bakauheni ini akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak, yang mana jarak tempuh daripada penyeberangan itu hanya bisa ditempuh selama 2 jam saja. Tapi kalau mereka berangkat melalui Pelabuhan Panjang begitu, waktu yang ditempuh untuk bisa mencapai Pelabuhan Ciwandan ini butuh waktu 6 jam. Sehingga Pelabuhan Panjang ini sebenarnya disediakan bagi para pemudik yang asalnya ataupun yang ingin berangkat dari wilayah Bandar Lampung saja. Nah, lokasinya dari Pelabuhan Bakauheni untuk menuju ke Pelabuhan Pelabuhan Panjang ini membutuhkan waktu jalur darat ini sekitar 1,5 jam. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan yang pertama. Nah, sementara itu kalau untuk operasional kapal ini memang sudah diupayakan sedemikian rupa. Kalau dari Pelabuhan Bakauheni sendiri, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang ini sebenarnya secara statistik dalam hari-hari menuju puncak arus balik ini ada 37 kapal yang dioperasikan dengan trip yang bervariasi. Kalau melihat data sejak tanggal 11 sampai tanggal 12 kemarin, ini untuk trip perjalanan memang ada peningkatan dari 108 trip perjalanan, kemudian yang kemarin terakhir ada 113 perjalanan. Ini sejalan dengan pemudik yang kemudian ingin melakukan penyeberangan, ingin melakukan balik begitu ya, arus balik ke Pelabuhan Merak sendiri. Sebenarnya skenario juga sudah disiapkan, utamanya dalam mengontrol antrian kendaraan yang terjadi di pelabuhan, karena ketika kemacetan terjadi di pelabuhan ini jadi PR besar, ini jadi masalah besar. Karena apa? Ini juga bisa menimbulkan waktu tunggu yang cukup lama bagi para pemudik. Tentu ini bisa berpengaruh pada kenyamanan sebelum mereka melakukan penyeberangan. Nah, ini yang harus dikontrol, Mercy dan juga saudara, sehingga arus lalu lintas itu tidak hanya diatur di dalam pelabuhan saja, tapi juga pada arus lalu lintas ketika para pengendara ini menuju pelabuhan. Oleh karena itu, delaying system ataupun sistem penundaan bagi kendaraan yang ingin menuju ke pelabuhan ini kembali diterapkan setelah kemarin menjadi bahan evaluasi yang kalau kita ingat di Pelabuhan Merak, Banten begitu, saat puncak arus mudik ini bisa dikatakan chaos begitu ya istilahnya, macet hingga 12 km. Kemudian juga tentu ini menjadi emosi warga juga saat itu sempat tersampaikan. Nah, di sini juga untuk sistem penundaan sendiri ini diatur sedemikian rupa, di mana ini para kepolisian dalam hal ini adalah Polda Lampung begitu menerapkan skenario daripada 3 warna yang menentukan ataupun yang menjadi indikator bahwa sistem penundaan ini dibuka. Ada 3 skenario warna begitu yang disiapkan. Ada skenario yang warna hijau, kuning, dan merah. Apabila skenario hijau itu tandanya di area pelabuhan untuk tingkat volume kendaraan ini masih bisa dikatakan normal. Artinya kendaraan ini tidak mengantri sampai luar pelabuhan sehingga tidak diberlakukannya sistem penundaan itu sendiri. Kemudian kalau untuk warna kuning, artinya berarti antrian ini sudah lebih dari 1 km dari pintu pelabuhan. Yang mana ini sistem penundaan kemudian akan diberlakukan dengan mengaktifkan 5 rest area dan buffer zone yang ada di lintas tengah maupun lintas timur. Tapi kemudian yang paling bahaya apabila tingkat volume kendaraan ini sudah lebih dari 4 km dari gerbang pintu masuk pelabuhan, ini sudah dikatakan zona merah begitu ya, yang mana nanti polisi akan menerapkan sistem penundaan yang mana tadi saya sampaikan ada 5 rest kendaraan, kemudian juga ada 4 buffer zone yang ini kemudian diaktifkan bersama-sama sehingga daripada area tadi yang sudah dibuka sebagai lumbung
penumpukan kendaraan ini bisa berada di setiap titik, dan ini tentu bisa mengurangi adanya kepadatan di area pelabuhan itu sendiri. Kemudian juga betul tadi yang Anda sampaikan, Mercy dan juga saudara, terkait dengan menghapus masa tiket kadaluarsa yang ini memang berlaku dari tanggal 11 sampai dengan 21 April 2024. Kalau bicara soal data, Mercy dan juga saudara, memang hari ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana untuk kendaraan roda 2 ini yang paling menonjol. Kalau kemarin ada 3.041 maksud saya, per tanggal 12 April ini ada peningkatan menjadi 5.984. Artinya hampir 50% pemudik ini masih menjadikan kendaraan roda 2 ataupun motor ini menjadi transportasi yang favorit bagi mereka untuk melakukan mudik ataupun arus balik ke Pulau Jawa. Kemudian juga untuk total penumpang ini juga naiknya sudah banyak, bahkan selisihnya hampir 20.000 sendiri, Mercy dan juga saudara, mencapai 68.939. Dan kendaraan roda 4 ini memang mendominasi. Di belakang saya ada 200 meter yang mengantri, meskipun itu masih tahap normal ya. Sekali lagi saya sampaikan, ada jumlahnya di angka 8.905, naik 40% jika dibandingkan dengan volume kendaraan yang terjadi pada 11 April lalu. Tentu jika ada skenario tadi yang saya sebutkan itu terjadi, pasti kami juga akan memeriksa kembali bagaimana kondisi yang berkaitan begitu ya di buffer zone ataupun di rest area. Tapi yang patut diingat, Mercy dan juga saudara, ada satu lagi kebijakan yang diterapkan oleh polisi, yakni untuk memeriksa atau screening tiketing yang dimiliki oleh setiap penumpang, sehingga para penumpang yang ingin memasuki pelabuhan sekali lagi harus sudah memiliki tiket, karena kalau tiket itu belum dipunya, belum dikantongi, maka pemudik ini dipersilahkan untuk ataupun dipaksa untuk putar arah begitu, putar arah kembali ke rest area yang terdekat untuk bisa memesan tiket penyeberangan di sana. Perlu diingat bagi pemirsa Kompas TV yang mungkin juga ingin melakukan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni untuk menuju ke Pelabuhan Merak begitu ya, bahwa ada batas maksimum warga untuk bisa memesan tiket. Kalau di Pelabuhan Bakauheni sendiri maksimal jaraknya adalah 4,21 km. Mercy. Dari Pelabuhan Bakauheni Lampung kita bergeser memantau situasi terkini di Tol Cileunyi di Kabupaten Bandung. Sudah ada Nanda Aprilia. Nanda, seperti apa situasi terkini di Tol Cileunyi Bandung, Nanda? Mercy, semakin siang kami memantau di gerbang Tol Cileunyi semakin padat, baik dari arah kendaraan yang hendak keluar gerbang Tol Cileunyi maupun kendaraan-kendaraan yang hendak masuk melalui gerbang Tol Cileunyi. Juru kamera Kompas TV, Bima Wicaksana, akan menggambarkan kepada Anda untuk kedua sisi tersebut. Lebih dulu, Mercy dan juga saudara, ini merupakan gambaran arus lalu lintas, yakni kendaraan-kendaraan dari arah atau kendaraan yang menggunakan akses Tol Cisumdawu hendak keluar Tol Cileunyi menuju ke arah Cibiru, Jatinangor, Garut, Tasikmalaya. Nah, situasi ini sebenarnya kami memantau sudah terjadi kepadatan atau antrian ini sejak sekitar pukul 1 siang tadi sampai dengan saat ini. Artinya memang situasi kepadatan ini juga tampak untuk kendaraan-kendaraan yang memang hendak keluar melalui Tol Cileunyi. Nah, untuk sisi lainnya, Mercy dan juga saudara, kami akan gambarkan bagaimana situasi arus balik yang tentu ini menjadi perhatian juga untuk saat ini. Situasinya sudah berbeda dari 2 hari yang lalu. Artinya untuk siang hari ini, menginjak hari keempat setelah Lebaran sendiri, sudah tampak adanya kepadatan kendaraan-kendaraan yang hendak meninggalkan Garut, Tasikmalaya, Cibiru, Jatinangor, dan juga sekitarnya menggunakan gerbang atau Tol Cileunyi menuju ke arah Bandung ataupun juga Jakarta, ataupun juga kendaraan-kendaraan yang hendak melintas menggunakan akses Tol Cisumdawu. Nah, gambaran untuk saat ini, Mercy dan juga saudara, ini merupakan akses jalan adanya antrian yang memang cukup panjang di sini kendaraan terjadi. Ini merupakan kendaraan-kendaraan yang memang berasal dari wilayah Garut dan juga Tasikmalaya, yang memang tadi kami memantau sebenarnya untuk antrian kendaraan ini, baik dari arah Garut dan juga Tasikmalaya khususnya, sudah terjadi sejak tadi siang, sekitar pukul 12 siang tadi sampai dengan saat ini. Bahkan kami melihat jumlah kendaraan ini semakin padat. Nah, beberapa skema yang juga disiapkan baik dari pihak kepolisian ataupun dari pihak pengelola tol di sini yakni Jasa Marga adalah dengan melakukan berbagai antisipasi, seperti halnya mengerahkan mobile reader. Di sini ada sebanyak 3 mobile reader, artinya memang sistem jemput bola di sini Mercy sudah diterapkan
yang dimana tentu dengan sistem jemput bola ini dapat mempermudah kendaraan untuk sesegera mungkin melintas gerbang tol dan tidak adanya antrian atau mengurangi antrian yang cukup panjang. Kemudian 7 gerbang tol ini juga dikerahkan khususnya bagi kendaraan-kendaraan yang memang hendak masuk melalui gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Bandung, Jakarta, dan juga sekitarnya. Nah, antisipasi ini dilakukan untuk mengurai kepadatan di momen puncak arus balik ini. Karena menurut prediksi dari pihak kepolisian maupun juga pihak pengelola tol, bahwa prediksi puncak balik di Cileunyi sendiri ini akan terjadi sejak hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin. Artinya 3 hari sebenarnya di mana puncaknya sendiri ini diprediksi akan terjadi pada Minggu malam. Nah, ini sebenarnya kalau menurut pantauan kami di sini semakin siang menuju ke sore semakin padat. Artinya memang banyak masyarakat atau pengendara khususnya di jalur selatan ini memang memilih untuk melakukan perjalanan dari siang hari menuju ke sore hari. Tentu beberapa faktor itu juga dipertimbangkan seperti cuaca dan lain sebagainya. Sedangkan Mercy dan juga saudara, untuk jalur arteri sendiri di titik jalur selatan ini juga sudah terpantau ramai. Seperti halnya untuk dari arah Garut, Tasikmalaya menuju ke Bandung, itu sudah lebih dari ribuan kendaraan. Di sini ada sebanyak 53.000 kendaraan terhitung tadi sekitar pukul 12 siang. Kemudian kalau sebaliknya dari area Bandung menuju Garut dan juga Tasikmalaya berada di kisaran 45.000 lebih. Artinya angka-angka ini akan diprediksi terus meningkat mengingat hari ini masuk dalam puncak arus balik sendiri di gerbang tol Cileunyi. Beberapa skema juga sudah disiapkan. Salah satunya tadi dari pihak pengelola tol sendiri mengerahkan MR atau mobile reader di sini untuk mengantisipasi antrian atau kepadatan yang mengular cukup panjang di gerbang tol Cileunyi. Mercy. Terima kasih Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Tol Cileunyi dan juga Valentina Sitorus yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terima kasih kawan-kawan.